这绝对是中期武帝级别以上的自然改造。 Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-486. Bagi yang mau bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 485. Di hari Minggu kemarin, kita sudah melihat kalau ketika Abang Qinchen sedang asik berkultivasi, Wang Ximing dan yang lainnya tidak bernasib baik. Karena permintaan Ketua Kang ditolak oleh petinggi dari Menara Wanbao. Ketua Kang yang tidak ingin membuat mereka dan juga Qinchen kecewa, memutuskan untuk mengambil risiko yang besar. Yang mana ia membawa mereka bertemu dengan Kaisar Xuanming. Hanya saja kedatangan mereka tidak disambut dengan baik. Malahan Kaisar Xuanming menjadi begitu marah. Sebab ketua cabang seperti Ketua Kang berani datang tanpa memberikan pesan dulu. Beruntungnya, Ketua Kang bisa menjelaskan dengan baik maksud dan tujuan mereka kemari. Berkat semua itulah Kaisar Xuanming mau mendengarkannya. Setelah tahu kalau Ketua Kang membawa orang-orang berbakat, Kaisar Xuanming pun mulai tertarik kepada mereka. Terlebih lagi, para murid yang ia bawa berasal dari wilayah kecil, namun memiliki kekuatan yang sudah cukup hebat. Selain itu, ia kembali terkejut karena ia tahu kalau nilai bakat yang mereka miliki semuanya di atas 50. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Kaisar Xuanming yang tertarik mulai menampakkan wujudnya di hadapan semua orang. Dan inilah pertama kalinya mereka bertemu dan sosok Kaisar Xuanming. Untuk membuktikan apakah perkataan Ketua Kang benar atau tidaknya, jadi Kaisar Xuanming pun meminta mereka berempat untuk maju demi bisa melakukan penilaian bakat terlebih dahulu dan kristalisasi miliknya. Tanpa rasa takut, Wang Ximing bersama teman-temannya mulai menunjukkan seberapa tinggi nilai bakat yang mereka miliki. Pada akhirnya, Kaisar Xuanming pun mulai percaya karena Wang Ximing dan teman-temannya menunjukkan nilai bakat yang begitu tinggi. Kaisar Xuanming sama sekali tidak percaya dengan apa yang saat ini dirinya lihat. Ketua Kang juga agak terkejut karena nilai bakat yang saat ini mereka miliki lebih menakutkan daripada di kota Zhongzhou. Kemungkinan ini terjadi karena energi spiritual di tempat itu sangatlah melimpah. Kaisar Xuanming benar-benar terpukau dan kehebatan keempat murid ini. Bahkan ada yang sampai mendapatkan nilai 60. Ia pun merasa begitu puas. Kini ia pun meminta mereka berempat untuk masing-masing menampilkan kekuatan spiritual dan juga teknik yang mereka miliki. Biarkan dirinya melihat bagaimana kemampuan terbaik yang mereka miliki. Yang pertama adalah Wang Ximing. Ia pun menunjukkan seberapa kuat teknik seni bela diri yang dirinya miliki. Ketua Kang menaruh harapan besar kepadanya. Setelah giliran Wang Ximing, kini adalah giliran dari Leng Wushuang. Kekuatan spiritual yang dia miliki juga tidak kalah hebat dari milik Wang Ximing. Selanjutnya adalah giliran dari Di Tianyi, yang menunjukkan teknik seni bela diri yang ia miliki. Dan selanjutnya adalah gadis bernama Xin Ying. Kemampuan yang mereka miliki sekali lagi membuat Kaisar Xuanming terkesan. Dan kali ini ia pun mempersilakan mereka menggunakan persepsi sendiri untuk bisa mengaktifkan kristal pemberiannya. Keempat murid paham dan pertama adalah Wang Ximing. Hanya saja ia masih belum bisa mengaktifkan kristalisasi. Begitu juga dengan Di Tianyi. Bahkan sampai giliran Xin Ying, mereka sama sekali tidak bisa membuat reaksi pada batu kristal. Hingga pada akhirnya giliran dari Leng Wushuang yang berhasil mengaktifkan batu kristal itu. Ini semua membuat Kaisar Xuanming terkejut karena napas yang dia miliki direspon oleh kristal Dewa Es. Kaisar Xuanming pun penasaran siapakah dia. Leng Wushuang pun mulai memperkenalkan dirinya. Kaisar Xuanming yang tertarik kepadanya akan menjadikan Leng Wushuang sebagai murid pribadinya dari dirinya yang merupakan seorang kaisar.
你叫什么名字？从今日起，你便是我。 Mendengar apa yang terjadi membuat Ketua Kang terkejut. Hanya saja ia menanyakan bagaimana nasib dari ketiga murid lainnya. Xuan Bing mengakui kalau mereka bertiga ini memiliki bakat yang hebat. Namun kekuatan yang mereka miliki tidaklah cocok dengan dirinya. Tapi ia menenangkan mereka karena ada beberapa temannya yang mungkin bisa saja menerima mereka bertiga. Ketua Kang penasaran siapakah teman lama yang Kaisar Xuan Bing katakan. Tidak mau berlama-lama, Kaisar Xuan Bing pun mulai melakukan sesuatu agar bisa memanggil teman-temannya kemari. Hal mengejutkan pun mulai terjadi pada tempat ini, yang mana secara tiba-tiba saja robekan celah mulai terjadi. Ketua Kang meyakini kalau seseorang yang memiliki kekuatan seperti ini hanyalah ranah Kaisar Wu tahap menengah. Tidak lama kemudian teman-teman Kaisar Xuan Bing pun tiba. Tiga orang ini bukanlah kultivator sembarangan karena memiliki kekuatan yang sama dengan Kaisar Xuan Bing. 绝对是中期武帝级别以上。 Salah satu dari mereka penasaran mengapa Xuan Bing tiba-tiba saja mengirimkan pesan mengenai adanya berita baik. Alhasil mereka pun penasaran sebenarnya apa yang terjadi. Karena bagaimanapun mereka ini sampai tergesa-gesa datang kemari. Xuan Bing menyapa ketiga temannya itu. Dia juga ingin meminta pendapat dari mereka bertiga mengenai para murid di bawah ini. Ketua Kang sangat terkejut melihat sosok mereka. Karena di sini ada Master Pedang. Selain itu ada juga Kaisar Baiju dan juga Kaisar Hongluan. Mereka semua merupakan Kaisar Martial Emperor yang terkenal di berbagai wilayah. Master Pedang cukup tertarik dengan para murid yang berada di sini, terutama sosok dari Wang Xingming. Ia pun seketika saja melakukan sesuatu. Pedang yang begitu besar langsung mengarah tepat kepada Wang Xingming. Ini pun membuatnya bisa melihat kalau di dalam diri Wang Xingming ada tubuh Dewa Pedang. Ia sama sekali tidaklah menduga tubuh Dewa Pedang yang legendaris itu berada di tubuh seorang pemuda. Ia yang sangat tertarik mendatangi Wang Xingming untuk menjadikannya sebagai murid. Pada awalnya Wang Xingming agak ragu, namun Master Pedang mencoba membujuknya. Ketua Kang memperkenalkan Kaisar Pedang Kuang Dao kepadanya. Wang Xingming paham dan bersedia untuk menjadi muridnya. 这几个小娃娃，这是贼了，天兵。 Hanya saja dulu Wang Xingming ini pernah berlatih dengan seorang senior yang juga Wang Xingming anggap sebagai seorang guru. Jadi ia cukup sulit untuk menjadikan Master Pedang sebagai gurunya. Alhasil Kuang Dao pun penasaran siapakah itu, karena sosoknya ini sampai tidak membuat Wang Xingming memanggilnya sebagai guru. Senior yang Wang Xingming maksud itu memanggil dirinya sebagai Kaisar Pedang tertinggi. Meskipun Wang Xingming belum pernah melihat sosoknya itu, namun tetap saja ia ini pernah diajari oleh sosok itu. Jadi karena itu jugalah Wang Xingming tidak berani melupakan ajaran guru yang telah membimbing dirinya. Mendengar apa yang dikatakan seketika saja membuat Kuang Dao menjadi begitu senang sekaligus terkejut. Karena dia itu mengatakan Kaisar Pedang tertinggi. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya ini pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Di sini Nana melihat ada beberapa orang yang mendatangi kelompok Qinchan dan menghina mereka yang berasal dari wilayah 4 terbawah. Beberapa orang mulai menganggap remeh mereka karena tidak memiliki latar belakang yang tinggi. Namun entah kenapa mereka itu sangat berani duduk di area itu. Qinchan sama sekali tidak peduli dan apa yang dia katakan. Alhasil pria ini pun menjadi marah dan menganggap mereka tuli. Qinchan tidak berhenti sampai di situ saja. Ia merasa ada suara anjing yang menggonggong. Apakah kapal perang ini tidak ada yang menjaganya sampai-sampai seekor anjing bisa masuk? Ini tentu sangatlah mengganggu mereka. 居然是那下四岳的3个小子，这不是自找麻烦吗？哼，战舰难道没人把门吗？啊，你们耳聋了吗？ Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.